Setelah mengurus legalitas usaha, selanjutnya Anda juga perlu memperhatikan laporan keuangan dari usaha yang dijalankan. Seringkali, pelaku bisnis kecil menengah tidak memiliki laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan usaha baik skala kecil, menengah, maupun besar. Apa saja jenis laporan keuangan dan bagaimana strategi penyusunan laporan keuangan bagi UMKM? Jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca. Laporan keuangan dasar pertama yang wajib Anda buat adalah laporan neraca. Laporan ini merupakan laporan yang memberikan gambaran mengenai posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada perusahaan pada saat tertentu. Ketika Anda akan menyusun laporan neraca, pastikan ada komponen-komponen seperti harta atau aset, kewajiban atau utang usaha, dan ekuitas atau modal pemilik. 2. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan jumlah catatan keuangan yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan, termasuk penghasilan operasi. Laporan laba rugi berguna untuk menggambarkan kelebihan atau defisit penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Ketika Anda membuat pembukuan sederhana, laba rugi dihitung dengan mencari selisih positif atau selisih negatif yang diperoleh dari operasi dan non-operasional perusahaan terhadap biaya dalam satu periode akuntansi. Cara membuat laporan laba rugi bisa Anda lakukan dengan mudah, asalkan sudah tersedia komponen-komponen yang akan diinput dalam laporan. Komponen-komponen dalam laporan laba rugi meliputi pendapatan usaha atau revenue dan biaya usaha atau expense. 3. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan keuangan dasar yang mencatat seluruh informasi mengenai jumlah modal yang dimiliki perusahaan selama beberapa tahun tertentu. Laporan ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan besarnya perubahan modal yang telah terjadi beserta penyebab perubahannya. Sebelum membuat laporan perubahan modal, maka Anda harus menyiapkan terlebih dahulu beberapa data seperti jumlah modal pada awal tahun, jumlah laba rugi bersih selama tahun tersebut, dan pengambilan ekuitas atau modal pemilik di tahun yang bersangkutan. Maka dari itu, syarat untuk membuat laporan perubahan modal adalah membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. 4. Laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan catatan keuangan mengenai kejadian atau transaksi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan karena diperkirakan terjadi berulang kali. Laporan arus kas atau cash flow berguna untuk menggambarkan aliran masuk atau keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi. Melalui laporan arus kas, Anda bisa mendapatkan informasi sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Laporan arus kas berguna juga untuk menilai ketepatan perkiraan arus kas yang telah dibuat sebelumnya selama periode pelaporan. Strategi menyusun laporan keuangan bagi UMKM. Dalam siklus akuntansi, penyusunan awal laporan keuangan dimulai dari proses pencatatan bukti-bukti sah. Bukti itu menjadi data pembukuan yang akan digunakan untuk pencatatan ke dalam buku harian atau jurnal dan buku pembantu. Caranya dengan menggolongkan data transaksi sesuai nomor kode akun yang telah ditentukan. Selanjutnya, dilakukan pemindahan data pembukuan dari jurnal sesuai nomor akun ke buku besar. Pada akhir periode pelaporan, dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian dan pembuatan jurnal penutupan. Setelah itu, dilakukan penyusunan neraca saldo yang disesuaikan, laporan arus kas, perhitungan realisasi laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Menyusun laporan keuangan memang bukanlah hal yang mudah.
Namun, tentu saja Anda dapat berdiskusi dan dibantu oleh para mentor. Jadi, tetap semangat ya!